Ya, kita ingin dengarkan respon dari beberapa keluarga di Sukoharjo, Purwakarta, dan juga di Kutai atas tadi penjelasan dari Bu Retno. Saya ingin ke Sukoharjo, Pak Wahyu. Kalau tadi kan disampaikan kan Iya. sebenarnya yang paling penting adalah pendampingan psikologis terhadap Givari, terutama kita tahu juga Givari kan sempat beberapa saat kemudian tidak seperti dirinya lah ya, diam seperti itu. Nah, saat ini kemudian pendampingan dilakukan oleh keluarga bagaimana nanti ke depan? Pendampingan oleh keluarga keseharian sama Bude, terus sama kakaknya juga sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah membaik lah. Dari Udah dinas kayak terkait? biasanya. Nah, Dari dinas terkait, Ada, dinas ada. Dari Sukoharjo sini, dari Bapak Kapolres Sukoharjo sini juga ada, Dandim Sukoharjo. pendampingan sosial yang diberikan oleh pendampingan psikologis. pemerintah. Kalau saya lebih ke pendampingan Iya. psikologis. Seperti apa? Iya kayak sini kayak ke dalam datang ke sini kayak gitu. Samanya dihibur, dikasih mainan, kayak gitu. Jadi diberi hiburan agar kemudian tidak kembali ke pikiran-pikiran kecemasan tadi ya. Pak Tapi Wahyu, Biasanya. oke. Pak Wahyu, tentu Bude ya, berpikir juga Pak Wahyu, berpikir juga begitu. Sampai berapa lama kira-kira gitu akan merawat gitu. Meskipun ya itu juga saudara dekat juga kan begitu ibaratnya. Ini apa yang bisa Pak Wahyu sampaikan mengenai hal ini? Kita kan Givari ini kan akan tumbuh terus begitu. Iya, kalau keseharian mungkin akan dirawat sama Bude untuk selanjutnya ke depannya. Kayak gitu. ada harapan tidak sih dari keluarga, misalnya bantuan dari pemerintah mengenai biaya pendidikan, kemudian biaya tumbuh kembang dan segala macam. Ini kan kemudian kan keberlangsungannya kan akan lama, tidak mungkin kemudian beban ini Ditanggung terus, ya? oleh pihak keluarga begitu. Ya, alhamdulillah dari pihak Bapak Presiden juga ada bantuan. Alhamdulillah. Terus dari Bapak Kapolres diangkat jadi anak asuh kayak itu juga dapat bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan selanjutnya sampai selesai sekolah kayak gitu. Alhamdulillah. Oh, sudah Dari dipastikan pihak ya. keluarga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Dandim Sukoharjo, beserta jajarannya semua dari pihak keluarga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baik. Kalau di Purwakarta bagaimana ya? Rizky kan juga bersekolah, berkuliah ya Kuliah, saat ya. ini. Kemudian adik SMA, ada bahkan yang masih SD juga yang paling kecil. Sempat terpikir tidak, saya sebagai Akan anak menjadi orang tua sulung nih, juga, iya, pengganti orang tua Untuk juga adik-adik. bagi adik-adik nanti mengenai biaya pendidikan hingga mencapai pendidikan tertinggi, biaya kehidupan juga bagaimana? Iya, sempat kepikir, tapi waktu kemarin ada bantuan dari daerah buat biaya pendidikan sama kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Itu Dan itu akan berkesinambungan kah? Berkesinambungan gimana? untuk berapa lama kira-kira tanggungan biaya pendidikan dan juga biaya hidup yang ditanggung oleh pemerintah di sana? Kalau berapa lamanya kurang tahu. Tapi tentu ada harapan ya dari Rizky, dari keluarga bahwa nanti keberlangsungan dunia pendidikan, adik-adiknya ini dipastikan nanti akan mendapatkan pendidikan yang layak, kehidupan yang layak juga. Ada tidak sih keinginan untuk kemudian pemerintah nih yang akan menanggung atau ada pihak keluarga mungkin yang sudah mengambil alih? Kalau pihak keluarga belum, karena kan pihak keluarga juga punya keluarga sendiri yang emang harus dibiayain pendidikan buat anaknya. Ya. Jadi kalau harapan Rizky seperti apa? Harapannya ya pemerintah bisa lebih peduli buat biaya pendidikan. Rizky masih tetap ingin menyelesaikan kuliah? Harus. Iya. Terlepas Ya Rizky, karena amanah dari orang tua juga. terlepas Rizky juga harus mengasuh 2 orang adik Rizky. Iya. Apa pesan orang tua? Ada sih rencana dari pemerintah. Pesan orang tua ya harus lanjutin sekolah. Ada juga harus di pesantrenin kan rencana, karena di sini katanya mau di pesantrenin juga sama pemerintah kabupaten. Oke, baik-baik. Jadi kalau ada di pesantren nggak terlalu fokus ke yang paling kecil. Iya. Rizky,
Mungkin Rizky Iya. juga sudah terfikirkan nggak sih saat ini berapa sih sebetulnya Rizky? Karena selama ini mungkin yang menjawab pertanyaan saya ini adalah orang tua Rizky. Tapi kalau misalnya saya mau bertanya nih, biaya hidup sehari-hari lah Rizky, ibaratnya untuk makan, untuk Keperluan-keperluan lain sehari-hari. cuci baju ya, untuk perlengkapan rumah tangga kayak gitu-gitu. Berapa sih Rizky kalau misalnya boleh kita diinfokan? Per bulan atau gimana? Boleh per bulan Boleh berapa? per bulan atau kisaran per hari. Kurang tahu ya kalau Kurang tahu per ya? bulan yang pastinya berapa. Ya pasti kayaknya lebih dari 2 juta karena adik waktu itu sekolah di swasta. Oh, Oke. Oke, jadi memang membutuhkan Yang biaya yang paling juga yang kecil. lebih besar. Tapi untuk saat ini pendidikan sudah ditanggung ya? Dipastikan ya? Iya udah. Oke. Oke, baik ke Bu Leonita mungkin ya Bu Leonita, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh KPAI Bu Leonita, apa tanggapan Anda Bu? Bu Leonita? Ya, Ya, apa mungkin yang ingin disampaikan Bu? Apakah memang apa yang disampaikan oleh KPAI tadi sudah didapat atau sudah ada titik jelas bahwa negara hadir untuk bertanggung jawab meneruskan pendampingan kepada Arga dan adik-adiknya? alhamdulillah itu ada dapat bantuan dari Bapak Presiden juga, dari pihak Pemda, dari Pak Dandim, Pak Kapolres. Itu ada berupa bantuan biaya pendidikan juga. Alhamdulillah. Kalau dari Pemda itu biaya pendidikan hingga lulus perguruan tinggi, Pak. Oh, hingga lulus Alhamdulillah. dulu. Artinya semua? untuk semuanya ya. Iya, untuk keempatnya. Nah, untuk hidup sehari-hari kan tentu kan anak-anak ini harus dikasih Iya. makan. Sedangkan kalau tadi kalimat yang saya tangkap dari Bu Retno dari KPAI adalah ya kita pun yang juga menyediakan makan pun juga kan kita belum tentu juga kehidupan kita juga bisa tertanggungi juga dengan baik begitu Bu Leo. Ya, insya Allah kami pihak keluarga ya saling membantu aja, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada harapan lain tidak sih Bu dari Ibu dan juga keluarga lainnya terhadap pemerintah? Artinya kan untuk saat ini untuk biaya pendidikan sudah ditanggung. Iya. Ada tidak sih keinginan-keinginan lainnya gitu? Misalnya pendampingan psikologis, pendampingan dari segi ekonomi mengenai keberlangsungan hidup anak-anak ini? Kalau pendampingan psikologis, alhamdulillah ini dari Kantor Pemberdayaan Anak dan Perempuan itu udah ada. Tapi untuk sementara kan anak-anak masih belum ada keluhan apapun. Nanti setelah ada kondisinya agak membaik, baru kita konsultasi dengan psikolog ya berarti ya. Ya. Oke. Bu Retno, terakhir dari Anda Bu Retno. Yang pertama ya, ini anak-anak ini pasti jumlahnya sebenarnya ini banyak ya yang muncul di media massa, yang muncul di media sosial, itu sebenarnya belum menggambarkan anak-anak yang mungkin ribuan yang kehilangan gitu. Jadi ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah. Yang kedua, yang kehilangan salah satu orang tua juga banyak. Dan ketika salah satunya itu adalah tulang punggung keluarga, kan mereka juga butuh bantuan. Jadi memang ini pendataan menjadi satu kunci penting untuk membantu anak-anak ini. Termasuk misalnya Rizky tadi kuliah gitu. Jadi bagaimana kampus bisa dinegosiasi untuk subsidi silang dengan memberikan beasiswa misalnya. Lalu anak-anak yang yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, gizinya dan lain-lain, itu kan bisa dalam bentuk program pemerintah yang lain. Jadi sekarang kuncinya pemerintah harus punya data dulu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya kemudian membantunya adalah melalui anggaran baik APBN maupun APBD, dan yang terakhir adalah tadi ya bantuan psikologinya harus segera diberikan setelah anak-anak ini misalkan beberapa terpapar COVID juga. Jadi setelah mereka negatif, maka segera harus memberikan bantuan. Dan ini mencegah juga kenapa pengasuhannya harus pada keluarga, itu penting juga dan harus jelas kalau diadopsi kepada siapa gitu ya, kalau dia tidak punya keluarga besar. Dan ini pentingnya adalah agar
tadi tidak terjadi perdagangan anak, tidak terjadi kekerasan, kemudian pelecehan seksual, karena itu banyak dialami ya biasanya pada kondisi-kondisi bencana. Dan terakhir, KPAI berharap nih agar para orang tua yang sekarang dalam kondisi sakit COVID, selama masih bisa komunikasi dengan keluarga besar, coba lakukan mitigasi risiko dengan menitipkan anak-anak bukan hanya sesaat tapi selamanya kalau mereka harus pergi gitu Ini ya, berbicara termasuk tadi. kondisi terburuk ya Bu ya, agar kejelasan terhadap tindak asuh terhadap anak ini sudah jelas diasuh oleh pihak keluarga begitu ya? Betul sekali. Dan juga tadi ya, misalnya ada kekayaan-kekayaan yang ditinggalkan, kalau mereka masih di bawah umur kan susah tuh ngurusnya. Betul. Jadi ini bagaimana kemudian itu dititipkan kepada orang yang dipercaya untuk kemudian melakukan tadi perlindungan terhadap anak itu dan juga perlindungan terhadap harta itu, dan itu betul-betul jatuh kepada anak yatim piatu ini gitu loh. Itu kan harus ada itu yang mengurus. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki kemampuan, apalagi kayak Givari usia 8 tahun gitu ya. Itu kan jelas tidak memungkinkan gitu. Jangankan itu Rifki mungkin Rizky juga yang walaupun sudah 19 tahun kalau disuruh ngurus juga agak sulit. Iya, jadi memang ini harus betul-betul mitigasinya dilakukan oleh para orang tua, mencegah tadi ya kemungkinan terburuk ya, Mbak Maria. Komisioner KPAI Bu Retno Listiarti, terima kasih. Bu Leonita dan juga keluarga besar, terima kasih. Pak Wahyu beserta keluarga besar juga, wabil khusus ke Givari, terima kasih. Rizky, terima kasih. Tetap tegar, semangat Rizky. Peluk cium buat adik-adik juga di sana ya. Titip salam untuk keluarga di sana semuanya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum.